Hai, balik lagi di Cerita Dini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah panjang tentang pendakian ke salah satu gunung paling angker di Indonesia, yaitu Gunung Salak. Tahun 1997, 5 pendaki muda memutuskan naik lewat jalur yang seharusnya tidak mereka sentuh. Mereka mengabaikan peringatan, melanggar aturan, dan akhirnya mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Ini adalah kisah tentang suara yang memanggil hutan yang menyesatkan, pendaki yang hilang, dan misteri yang hingga hari ini tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Gunung Salak, gunung yang terlihat biasa dari kejauhan, tapi bagi para pendaki, namanya menyimpan 1000 cerita. Cerita tentang kabut yang hidup, jalur yang berubah, suara yang meniru, dan hutan yang tidak pernah benar-benar kosong. Tahun 1997, 5 pendaki muda memutuskan untuk naik tanpa benar-benar memahami apa yang menunggu mereka di atas sana. Kelompok pendaki ini terdiri dari Ferry, pemimpin yang sok berani, Rizal, paling pendiam, Dimas, paling cerewet tapi penakut, Rani, perempuan ceria yang suka tertawa, Lila, paling sensitif dan mudah merasa tidak enak. Mereka tiba di base camp sekitar pukul 1 siang. Suasana desa masih sepi. Angin terasa dingin meski matahari sedang tinggi. Saat membeli logistik, seorang bapak tua penjaga warung bertanya, "Naik lewat mana?" Ferry menjawab santai, "Lewat Curug 1000, Pak." Bapak itu berhenti menata barang. Ia menatap mereka satu-satu. "Jalur itu bukan jalur buat main-main. Kalian kalau naik jangan bersiul, jangan panggil nama teman kalau sudah gelap, dan jangan pernah berjalan sendirian." Ferry tertawa kecil. "Aduh Pak, kita mau camping doang." Bapak itu tersenyum. "Di Salak, kalau kalian dipanggil 3 kali, jangan pernah menjawab." Mereka pun hanya tertawa kecil. Setelah berbelanja, mereka mulai mendaki pukul 2.30. Hutan masih cerah. Jalur awal cukup mudah meski licin dan dipenuhi akar. Sekitar jam 4 sore, mereka berhenti untuk minum. Dan saat itulah pelanggaran pertama terjadi. Ferry mulai bersiul, panjang, keras, menggema. "Kayak film horor ya," katanya sambil tertawa. Tapi setelah itu, suasana hutan berubah. Serangga tiba-tiba berhenti berbunyi. Rizal berbisik pelan, "Fer, jangan. Tadi bapak itu bilang." "Ah, masa sih masih percaya begituan?" Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi keheningan setelah siulan Ferry terasa tidak wajar. Menjelang maghrib, mereka melihat asap tipis. Awalnya, mereka pikir ada pendaki lain. Tapi ketika mendekat, tidak ada api, tidak ada orang, hanya 3 batu hitam tersusun rapi seperti altar kecil. Lila langsung merinding. "Aku enggak enak, ayo pergi." Mereka pergi cepat-cepat. Tapi baru beberapa langkah, mereka mencium bau melati, wangi, tajam, dan tidak seharusnya ada di tengah hutan. Mereka menemukan tempat datar dan mendirikan tenda. Sambil masak mie, Lila terus menatap ke arah hutan. "Kalian denger nggak?" "Denger apa?" "Kayak ada yang nyisir rambut." Mereka semua diam. Hening, lalu kres-kres, seperti suara rambut panjang disisir dengan jari. Rani langsung masuk tenda. Tapi Ferry bilang, "Tenang, paling suara hewan." Namun anehnya, suara itu berhenti tepat setelah Ferry bicara. Saat azan maghrib, dari desa terdengar samar. Suara perempuan muncul dari jauh. "Ferry." Mereka pikir halusinasi.
sampai suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Ferry. Ferry terlihat pucat untuk pertama kalinya. Rani menangis pelan. Rizal menjawab, "Jangan jawab, apapun yang terjadi." Tapi suara itu berubah menjadi suara orang menangis, lalu tertawa pelan dari balik pohon. Tengah malam, angin berhenti berhembus. Tiba-tiba ada suara resleting tenda dibuka pelan. Srek. Ketika mereka menyalakan senter, Rani hilang. Jejak kakinya menuju arah semak gelap. Mereka memanggil-manggil, tapi hutan seperti menelan suara mereka. Tak ada gema, tak ada pantulan. Seperti memanggil di ruangan kosong. Saat kembali ke tenda, suara Rani terdengar dari arah yang sama tadi. "Aku di sini, tolong." Tapi cara bicaranya aneh. Tak ada nada panik, tidak seperti manusia. Dimas menyalakan senter ke arah suara. Lalu mereka melihatnya. Sosok perempuan berdiri, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya menggantung sedikit di udara. Dan sosok itu mengulang kalimat yang sama dengan suara Rani. "Aku di sini." Mereka lari kembali ke tenda. Pagi harinya, mereka memutuskan turun, tapi jalur berubah. Kompas berputar sendiri. Mereka berjalan lurus, tapi kembali ke tenda. Mereka mengambil jalur lain, tetap kembali ke tenda. Seperti ada yang memutar mereka dalam lingkaran. Lila mulai gemetar. "Kita nggak boleh turun sebelum dia mengizinkan." "Dia siapa?" Ferry membentak. Lila hanya menutup wajah menangis. Sore hari, mereka melihat seseorang di antara pepohonan. Tubuhnya basah, bajunya kotor, rambutnya menutupi muka. "Itu Rani." Tapi ketika mereka mendekat, Rani tersenyum pelan dan menghilang tanpa suara. Tidak berlari, tidak berjalan. Hilang begitu saja. Malamnya, terdengar suara peluit. Tim pencari menghampiri mereka. Penjaga hutan berkata dengan marah, "Kalian sudah masuk wilayah larangan. Kalian bersiul, kalian memanggil, kalian mengejek, kalian dipanggil berkali-kali, dan tetap mengikuti suara itu." Mereka dibawa turun dalam keadaan trauma. 2 hari kemudian, Rani ditemukan di tepi sungai. Ia sadar, hidup, tapi ia tidak ingat apapun. Tidak ada luka, tidak ada memar, seolah ia tidak pernah hilang. Oke, di sini kita bisa mengambil pesan moral ya. Gunung itu bukan tempat huru-hara. Gunung punya aturan, punya penjaga, punya batas yang tidak boleh disentuh. Mereka yang menganggap remeh akan diperingatkan dengan cara yang tidak selalu lembut. Tidak semua gangguan adalah ingin menyakiti. Banyak gangguan adalah peringatan, dan seringkali bukan gunung yang berbahaya, tapi sikap manusia itu sendiri. Oke, itu sedikit cerita tentang pendakian di Gunung Salak. Ingat ya, gunung bukan tempat kita bermain-main. Ada aturan, ada pantangan, ada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi sangat peka terhadap tindakan kita. Dari pendakian tahun 1997 itu, para pendaki akhirnya sadar bahwa satu kesalahan kecil saja bisa membuka pintu kepada sesuatu yang tidak bisa mereka hadapi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu kalau aku sudah up video. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.